Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Manakala kaum Madinah ada suku Aus, yang kedua ada suku Khazraj, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, itu disebut namanya kaum Madinah, disebut kaum Ansor. Nah, cuma di dalam kitab ulun terdapat suku Aus dengan suku Khazraj itu yang paling banyak jasa lawan Nabi kita Muhammad itu adalah sukunya suku Khazraj. Aus banyak juga, cuma lebih banyak lagi Khazraj. Nah, keduanya Ansor, orang yang membela menolongi Nabi Muhammad. Nah, kemudian pulang dari Khazraj itu banyak suku-sukunya. Suku yang paling menolongi Nabi Muhammad dengan sahabat adalah suku Bani Najjar. Sama ini orang Madinah ini orang Halat, lain orang Makkah, lain orang Halat, artinya orang jauh. Kadida kula. Kalau bahasa kitanya sama itu kadida kula, orang jauh. Ternyata Nabi orang inilah yang menolongnya Nabi kita, namanya disebut Ansor. Jadi hidup ini jangan takutan pada bakawan. Jangan takutan, jangan. Apalagi kita di jalan Allah, di jalan kebaikan. Begini aja, jangan takutan. Kita lihat di TV-TV itu, nang sasat aja ada pengikut, ngaku jadi Jibril, ngaku jadi Nabi, ada aja nang umpat. Jadi hidup ini jangan takutan saurangan, nya ada aja kawan. Nabi kita orang Makkah menghantam, orang Madinah nolongi. Nah, hidup tuh dinta. Orang Parak kada menolongi, orang jauh menolongi. Kula kada menolongi, orang Halat menolongi, kada kula itu. Nah, jadi sama itu ananya. Nah, jadi orang Madinah ini yang paling berjasa lawan Nabi dua, suku Aus dengan suku Khazraj. Keduanya ini disebut namanya Ansor, orang penolong Nabi. Kalimat Ansar itu Tuhan memberi ngaran, ampun maaf, beda dengan Nasrani. Nasrani itu mereka yang menyebut ngaran, bukan dari Tuhan. Kaum Nasrani ya. Nasrani itu kan Nasara yang suruh Nasran, artinya menolong juga. Jadi Nasrani itu kaum Nabi Isa yang menolongi Nabi Isa. Cuma mereka yang ngaku-ngaku. Nah, kalau Ansar itu penolong juga. Cuma Tuhan yang memadahkan kalimat Ansar. Nah, itu keistimewaan Ansar dengan Nasara. Cuma keduanya kalau diartii penolong Nabi Isa dengan penolong Nabi kita Muhammad, sama itu. Cuma bedanya Nasara mereka yang mengaku. Nah, kalau Ansar Tuhan yang memberi nama, memberi gelar bahwasanya orang Madinah itu disebut Ansar. Suku Aus dengan suku Khazraj. Nah, suku Aus dengan suku Khazraj punya ditimbang-timbang, itu yang paling ganal jasa lawan Nabi kita Muhammad adalah suku Khazraj.
Suku Hazrat ini banyak pulang anunya Bani membani. Nggih. Nah, Bani yang paling banyak jasa lawan Nabi adalah baninya Bani Najjar. Baninya Bani Najjar. Bani Najjar itu ada raitan kula lawan Nabi Muhammad. Mengapa gerang? Karena kai Nabi, datuk Nabi Hashim itu kawin lawan orang Bani Najjar namanya Salma. Nah, itu Nabi Muhammad Abah Sidin Abdullah akai Sidin kai Nabi Muhammad Abdul Muttalib berarti datu Nabi Hashim. Hashim itu kawin lawan orang Madinah namanya Bani Najjar. Nama bebiniannya Salma. Ya nama ada akan Abdul Muttalib tak. Nah, di kitab tak. Ada akan Abdul Muttalib. Nah, berarti ada raitan Nabi di kampung Bani Najjar itu. Nah, Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi, rumah Nabi, sekitar Masjid Nabawi itu rumah sahabat, itu wakaf hadiah berian itu daripada Bani Najjar. Nah, sama itu. Jadi sama itu susunannya. Jadi Madinah Aus dengan Hazrat. Bani Hazrat itu Bani Najjar. Seberataan orang Madinah. Jadi manakala kaum Madinah banyak yang berislam dengan Baiatul Aqabah. Baiatul Aqabah itu ada dua. Ada Baiatul Aqabah ula, ada Baiatul Aqabah saniyah. Yang pertama berbaiat lawan Nabi, bersumpah lawan Nabi, berjanji membela Nabi, berislam, itu Baiatul Aqabah pertama itu 12. Jadi ada 12 orang. 10 orang dari Hazrat, 2 orang dari suku Aus. Hazrat kalau paling banyak dia minta ber-12 dulu. Nah, tahun kemudian tahun haji bulan haji bulan Zulhijjah datang pulang orang Madinah bebanyak. Di kitab itu Baiatul Aqabah saniyah 73. Satu riwayat 75. Nah, ini nih anunya sesar bebanyak. Maka lillahi bakin. Setiap sesuatu itu punya karena Allah, insya Allah kekal. Mudahan kita beramal beribadah ikhlas karena Allah. Amin ya Allah. Ibaratnya mengajar pundukan, uli ke kampung, biar dia saikong berdua dilajari. Istiqomah saikong berdua. Hari hujan tetap je belajaran. Kalau yang libur hari hujan ada. Itu tak ada. Tatap belajaran istiqomah. Nah, sama itu tak. Nyamunya istiqomah karena Allah, tambah aja karena bertiga, berempat, berlima, berenam sama itu. Kadang nang langsung banyak orangnya tuh kada. Tuhuk juga bertiga, berempat belajaran. Nah, itu namanya Baiatul Aqabah. Dari 12 naik ke 70 orang. 73 dia mengadakan 75. Besadat tuh masuk Islam. Ada kegampangan. Nah, itu tak. Cuma Nabi kita ujiannya luar biasa. Itu tak. Napa ujian Nabi? Dakwah Nabi kada diterima oleh orang Makkah kecuali sedikit. Itu sebahagian keluarga
dan orang nang susah-susah. Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, bebuhan budak, bebuhan masakin, bebuhan pemuda nang anom-anom. Nah dinta Nabi kita dakwah kada gegampangan, Masya Allah, 13 tahun di Mekah gitu ta. Sampai Nabi kita menyuruh sahabat hijrah ke Habasyah, ibaratnya belayar dari laut Merah, Jeddah itu kan lautnya Laut Merah gitu ta. Arah ke Yaman tak gitu ta. Cuma menyeberang laut ada namanya Habasyah gitu ta. Nah pengernya Ethiopia kah pengernya orang Afrika nih, orang Afrika itu tuh orang hitam, orang hirang gitu. Situ kaum Nasrani, rajanya raja Najasyi gitu. Jadi ada hijrah tahun ke-5, ada hijrah tahun ke-7. Cuma ujung-ujungnya bulikan juga ke Makkah. Ujung-ujungnya bulikan juga ke Makkah. Kada awit hijrahnya. Ini pang pelajaran, punya gagal tuh jangan putus asa. Imba itu Nabi kita berpikir hijrah kemana? Ke Taif. Terjadi hijrah ke Taif itu setelah Isra dengan Mi'raj. Kan Isra Mi'raj itu tahun ke-10. Nah, dia mendahkan tahun ke-11. Tahun itu Amul Hazan, Amul Huzun, tahun duka cita, mati Abu Talib, kemudian mati Siti Khadijah. Lalu orang kafir Mekah menghantam Nabi berhimat. Hijrah ke Taif kada menerima Nabi. Nah ketika Taif kada menerima Nabi, setiap orang datang berhaji ke Mekah, nah berarti haji itu sudah ada sebelum Nabi kita dilantik jadi nabi, jadi rasul. Haji itu kan syariat Ibrahim. Nah dentata cuma kena menjadi syariat Nabi Muhammad, jadi rukun Islam yang kelima. Mudahan kita umrah haji, amin. Nabi kita tuh cerdas. Setiap kimah-kimah di Mina dimasuki Nabi. Aku Nabiun Mursal, ulun Nabi yang diutus, ngaran ulun Muhammad. Hakunkah menampung kami disakiti oleh orang Mekah, kada diterima orang. Dari mana datang? Dinta. Cuma Nabi Muhammad kada putus asa. Dinta. Sekalinya hanya aturan Tuhan tuh lah. Sekalinya Nabi Muhammad tak masuki kimah orang Madinah. Nah itu kisahnya. Tak masuki kimah orang Madinah. Dinta. Ketika Nabi Muhammad, ulun Muhammad, Nabiun Mursal, diutus kawakah bebuan pian menampung kami, mengapar kami disakiti oleh kaum kami. Dinta. Si orang Madinah, ini pang di Madinah itu ada namanya Ahlul Kitab Yahudi, baik Bani Qunaiqa, Bani Quraizah dengan Bani Nadir. Mereka rancak berkisah-kisah lawan orang Madinah. Selagi akan datang kena di kitab kami, kitab kami, kitab Taurat. Nabi akhir zaman ngarannya Muhammad. Gitu tuh, ngarannya Muhammad, cirinya ini. Karena selagi hijrah ke Madinah, itu tuh, selagi hijrah ke Madinah, ada bacaannya di Taurat tuh ada sudah. Jadi orang-orang Madinah model nyambung tuh nyambung. Intinya Tuhan tuh mengapa di Madinah tuh ada Yahudi, supaya tertanam di hati Aus dengan Khazraj. Napa tertanam cerita di dalam Taurat bahwasanya ada nabi akhir zaman ngarannya Muhammad, cirinya ini dan macangan hijrah ke mana?
ke Madinah. Nah, anu kisah tuh tanasuk nyambung di sinilah. Nah, jadi ada juga hikmahnya lah Yahudi di Madinah tak. Jadi hikmah Yahudi tinggal di Madinah. Suku Aus dengan suku Hazrat, penduduk asli Madinah, mereka sekalipun menyembah hampatung, Arab tuh nyembah berhala, berhala. Cuma mereka sudah mendengar ada nabi akhir zaman. Nah, jadi hikmahnya itu Tuhan tuh kada kegampangan cerita. Lalu mereka menerima, ini mirip kisah Yahudi nah. Ini mirip di kitab Taurat nih. Dinto nyambung inya. Nah, dinto. Lalu beriman orang ber-12. Orang ber-12 tuh beriman. Lalu mengadakan Baiatul Aqabah yang pertama. Bulan haji tahun berikutnya datang bai'ah pulang, itu orang sekitar 70-an. Ada yang mengadakan 73, ada yang mengadakan 75, mengadakan sumpah. Banyak kan berkat sabarnya Nabi Muhammad. Nah, bai'ah itu apa artinya guru? Bai'ah itu artinya bersumpah, berjanji, ikrar di menolongi Nabi, memeluk Islam. Gitu. Memang kalau secara lugat bai'ah itu artinya menjual diri. Gitu. Ba'ayabi ubai'an, ada kita masdar marrah. Gitu. Bai'an, bai'atan. Bai'ah itu artinya menjual diri lawan Tuhan. Nah, gitu. Menjual diri lawan Tuhan. Gitu. Mudahan kita jadi hambanya Allah. Impakkan diri kita di jalan Allah. Ini sama ini nih, nang hadir di sini. Ini termasuk bai'ah insya Allah. Amin. Nang nyaman hari hujan nih di mana ya? Guring. Itu sepakat nih tak? Lima tadi ngantuk nah. Atang ngantuk. Rancak pukul 1:30 datang ke rumah. Adi tata maisi bulan Rajab. Hari hujan. Iya kalah mata ngantuk, nang nyaman guguling diragap. Bah, gitu tak. Cuma ada bapak jual diri kita lawan Tuhan. Jual diri kita lawan Tuhan. Nggih. Kenapa iwatnya? Nih jual kopiah nah. Berapa jual kopiah? Umpama 50.000. Gitu ta. Ya kalau 50.000. Jadi kita berjual kopiah. Jadi unjuk kopiah ke orang, ambil duit 5.000. Nah, sekarang 50.000. Sekarang kita jual diri kita, awak kita. Kemana menjual? Ke Allah, ke Tuhan. Impakkan diri kita ke jalan Allah. Bawa awak kita ke masjid, bawa awak kita hadir ke majelis ilmu. Apa nang kita ambil? Mudahan surganya Allah. Jadi surga tuh mirip 20.000. 50.000. Nggih. Awak kita mirip kopiah. Sekali lagi paham ya pian insya Allah. Cuma ulun hendak manyaki supaya semangat hadir di majelis ilmu. Nggih, bai'ah itu kan berjanji. Bai'ah itu diambil kata-kata ba'a bi ubai'an. Nggih, bi itu istara itu aku jual, aku tukar. Nah, bai'ah itu artinya menjual diri lawan Allah. Samita dinta. Ulun ulah contoh ke lain dulu. Kita menjual kopiah. Nggih. Berapa harga kopiah tadi? 10.000. Kopiah 10.000. Nasi kopiah 50.000. Nggih. Ulun jual kopiah 50.000. 10.000 kok murahan. Dijual 50.000.
Berarti kita ambil apa? Ambil apa kita? Ambil duit 50.000. Kita unjuk apa? Kopiah. Berarti kopiah ampun siapa? Ampun kita, ampun orang. Ampun orang. Ingatakanlah kopiah ampun orang. Kan kita menjual sudah. Cuma kita dapat duit 50.000. Sekarang kita diisi awak, diisi badan, diisi bibir, diisi mata, diisi tangan, diisi parut, diisi betis, diisi duit, diisi anak, diisi keluarga. Sunyaan juali. Kemana jualnya? Lawan Allah, lawan Allah. Napa nang kita ambil kaina? Mudahan surga berataan. Paham ya lo pandirulan? Mudahan surga berataan. Nah, jadi kita mengambil surga kalau 4 betakon. Awak kita ampun siapa? Ampun Allah. Nah, berarti awak kita ampun Allah. Berarti munya kita milik Allah, ampun Allah. Berarti apa suruhan Allah kita gawi. Karena kita hamba Allah, karena kita milik Allah. Nah, jadi oleh karena itu kita hadir di majelis ilmu semacam ini, kita menjual diri kita lawan Allah. Jangan jual diri kita lawan syaitan, jangan. Jangan jual diri kita lawan iblis, jangan. Mudahan kita fisabilillah, jangan fisabili syaitan. Mudahan duduk di dalam kebaikan, jangan duduk di dalam kejahatan. Amin. Punya kita jual diri kita ke syaitan, syaitan menukari. Nah, ngapa diunjuknya oleh syaitan? Neraka. Nah, jangan tukar neraka, jangan dibawa awak ini ke maksiat, jangan. Mudahan dosa diampuni Allah. Nah, itu arti bai'ah dulu. Bai'ah itu diminta. Jadi menjual diri untuk Allah, kepada Allah. Bai'atul Aqabah. Aqabah itu apa, Guru? Aqabah itu ngaran tempat di Mina. Ada kalau orang melontar 3 jumroh, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Nah, disebut namanya Bai'atul Aqabah karena bersumpah orang ber-12 Aqabah pertama, atau bersumpah orang 73 itu Aqabah yang kedua tahun keberikutnya, di mana bersumpahnya di Mina pintangan Aqabah, maka disebut namanya Bai'atul Aqabah. Oh, banyak pengikut Nabi, banyak. Nah, dan manakala Rasulullah dan pengikutnya semakin disakiti oleh orang-orang kafir, nah behemat orang menyakiti. Abu Talib meninggal, Siti Khadijah meninggal. Khadijah itu kandang bagi pemuda orang kafir. Abu Talib kandang bagi orang tua menghantam Nabi Muhammad. Paham ya lah? Ini Nabi Muhammad nih. Pemuda-pemuda orang Mekah hendak menghantam Nabi Muhammad kedua nih, karena tak pandang Siti Khadijah. Mengapa geram? Karena ulun lihat di dalam kitab, setiap satu unta itu pemuda-pemuda orang Mekah membawa barang dagangan Siti Khadijah kemana? Ke Syam, ke Yaman. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita iwas soib. Syita itu musim dingin, berdagangnya ke Yaman. Soib musim panas, berdagangnya ke Syam. Dinta itu pemuda-pemuda orang Makkah tuh jadi berduit karena makan itu gara-gara siapa? Memudali siapa? Khadijah tuh Masya Allah pintar, cerdas, bebinian sugih.
Banyak pemuda-pemuda Mekah itu umpat makan, umpat berduit gara-gara membawa dagangan Siti Khadijah. Kedua nih menghantam Nabi Muhammad, cobaan hantam, tak hantam laki bos. Mati Siti Khadijah, rabah kada kandang, masukkan kada babi, masuk. Iya nang pemuda-pemuda Mekah tuh wani menghantam Nabi Muhammad. Napa gerak nang disupani kada lagi, nang ditakutani kada lagi. Selama ada Khadijah kan ngalih. Nah dinta. Yang kedua orang tua ulang. Orang tua ngalih lawan Abu Thalib. Abu Thalib itu kan gegantian Abdul Muthalib. Jadi Mekah itu tokohnya dulu Abdul Muthalib, kai Nabi Muhammad. Abdul Muthalib tuh hari-hari bersandar di Ka'bah. Jadi punya ada orang mengaluh mengadu, Abdul Muthalib ini. Adinto kayak apa pendapat pian, dianggap orang tua pembakal. Oh ikam ini punya ada orang bakal lahir atau itu. Abdul Muthalib turun, meninggal Abdul Muthalib, siapa yang mengganti? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu disegani oleh orang tokoh-tokoh Mekah, entah itu Abu Jahal, entah itu Abu Lahab, entah itu Abu Sufyan, entah itu nang lain-lainnya, Walid bin Mughirah, siapa lagi nang akabir mujrimiha. Kedua ini menghantam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh gaduhannya Abu Thalib. Gitu. Nabi Muhammad tuh umur 2 bulan diparut mati siapa? 2 bulan diparut mati abah, 6 tahun mati mama, 8 tahun mati kai. Digaduh oleh Abu Thalib. Guru mengapa ada Abu Lahab menggaduh? Padahal Abu Lahab itu kan paman. Cuma Abu Lahab itu paman saabah, cuma kada semama. Kalau Abu Thalib lawan Abdullah itu saabah dan semama. Itu ulun lihat dalam kitab. Umur salawi kawin lawan Siti Khadijah. Nabi Muhammad umur 25 kawin Siti Khadijah. Berarti salawi potong 8. Minta tolong. Berapa? 13. 17. Berarti Nabi Muhammad umpat makan, umpat guring, umpat minum, umpat mandi, umpat bermalam di rumah Abu Thalib berapa tahun? 17 tahun. 4 tahun. 17 tahun tuh satu mat lawas. Kada sedikit-dikit seakan-akan Nabi Muhammad itu yatimnya Abi Thalib, bukan yatimnya Abdullah. Seakan-akan Abu Thalib itu jadi abahnya Nabi kita Muhammad. Di mana Nabi Muhammad kada sayang lawan Abu Thalib, kuitan sidin bujur dia sanak abah 17 tahun yuk. Mudah-mudahan paham. Nah dinta meninggal Abu Thalib. Nah ini bebuhan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu wani menghantam siapa? Menghantam Nabi. Kandang rabah 2 buteng. Apa ada pemuda wani menghantam Nabi, nang tuha wani menghantam Nabi. Lalu terjadi Isra Mi'raj. Dinto kalau kisahnya habis Isra Mi'raj, lalu Nabi kita perintah sembahyang. Nyamanlah sembahyang di Makkah, kada nyaman. Napa kada nyaman? Ditukuni lawan tahi unta. Itu tuh mengapa juhur sembahyang gemet, mengapa asar sembahyang gemet. Karena juhur dengan asar itu kelaluan orang kafir, hendak nyaring ditukun orang tahi unta. Kalau maghrib mengapa nyaring? Inya maghrib tuh jadi nyaring karena orang Arab Makkah itu inya makan malam, makan sore, ta'asya. Jadi ketika makan sembahyang maghrib kawan nyaring, nya kada lalu di muka rumah.
Sembahyang Isya mengapa nyaring? Karena sembahyang Isya itu orang kafir Makkah itu guringan. Guring-guringan. Nya zaman Nabi itu jer sembahyang Isya tuh ada yang memadahkan sulusul lail. Ada yang memadahkan nisful lail. Ada yang memadahkan sepertiga malam. Kalau kita jam 10. Ada yang memadahkan nisful lail. Nisful lail itu jam 12 atau sebelum jam 12 pokok 11 setengah 12 itu behari. Kita kadakawa kita takjil. Sepakat ulama sembahyang Isya itu takjil. Zaman Nabi takhir. Nya zaman Nabi itu kadeda HP bang. Kadeda HP, kadeda TV. Nggih, kadeda tumul, kaimul, cucumul. Wong Solo, Kalijo, wong Idan, wong Cilik. Dede berjalanan, dede nang beremian tuh, dede TV itu dede. Gitu tuh. Nah, kita takjil yang nang pukul 8 tak. Itu gen itihi sembahyang Isya. Jemaahnya jauh banget surutnya dah dibanding maghrib. Maghrib 4 sab, tiring ke Isya 2 sabnya, tiring ke subuh sasab. Untung ada kuliah subuh. Kita anu nih bagus banget kuliah subuh nih bagus. Nggih, anu kuliah maghrib bagus. Jadi maghrib Isya tuh beurang, subuh beurang. Pintar jadi panitia masjid ngarannya. Nah, jadi pintar-pintar. Nya hendak memakmurkan masjid ini kadang alih kada hidupakan ilmu agama. Nya punya ilmu hidup agama, insya Allah ibadah hidup. Karena al ilmu dalilul amal. Ilmu itu pendurung beramal. Gitu. Itu caranya kuliah subuh lawan antara maghrib Isya. Beurang tuh mau beurang tak. Nah, dinta sama itu. Nah itu panglah ini sejarah nih. Sejarah Nabi kita kada gegampangan, kada situ sini. Gitu tak. Situ sini. Buka ke Taif kada menerima sekalinya orang Madinah. Nah, gitu. Bedatang kahulu kada diterima orang. Apa pundukan jurang bisaan paling bakamih lanjer. Bedatang kailir kada diterima orang. Ya Allah, orang pakrak rumah sama. Lalu bedatang keluar kampung, terima orang. Sekalinya di luar kampung tuh jauh bungas pada nang di dalam kampung. Hidup nih jangan putus asa. Halakal halka li hikmah wa tawa alaiha ilmah. Gitu. Ya Tuhan tuh bagus. Gitu. Orang Makkah kada beriman, orang Madinah beriman. Kena ujung-ujungnya Makkah beriman. Anu dulu berputar cinik dulu. Kan orang Makkah kan kada beriman nih, kecuali sedikit. Sekalinya yang beriman siapa? Orang Madinah. Ketika orang Madinah pol beriman, ujung-ujungnya orang Makkah apa? Beriman. Tuhan tuh ibaratnya sutradara tuh. Sutradara kan ngarannya? Sakaranionya harap apa ngarannya tuh? Skenario. Nah ditata. Terserah ku aja tuh kan. Tuhan ini hendak maulah cerita nang itu nah. Supaya jadi pelajaran bagi kita nang tadudi nih. Hidup jangan putus asa. Itu aja pesan. Jangan putus asa. Ini lihat Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah. 2 kali hijrah. Tahun ke-5 Hijriah. Ke-5 Bi'sah. Tahun ke-7 Bi'sah. Kada cocok di Habasyah. Bulikan pulang ke Makkah. Ya Allah, buka ke Taif. Ditukuni orang Nabi di Taif. Kada cocok juga ke Taif. Mimba tuh pulang pas hari haji dimasuki kemah di Mina. Kampung ano, bani ano, suku ano, ditulak orang, dihina orang. Ya kan? Masuk ke kemah orang Madinah. Menerima
cucuk kam nyambung lawan orang Yahudi, anu aja Yahudi. Nah, jadi hikmah Yahudi di Madinah itu ada juga. Nah, pegeran hikmahnya anu maulah bibit orang Madinah beriman. Mengapa jadi beriman? Karena orang Yahudi itu nya bepandir-pandir lawan orang Madinah bahwasanya ada nabi akhir zaman, cirinya bla 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 bla. Dan macangan hijrah ke Madinah. Nah, dinter kitab ta. Itu di kitab ta. Nah, dinter. Pian tahulah orang Yahudi itu jadi ke Madinah. Mereka mengharap yang jadi nabi akhir zaman itu Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sengaja datuk mereka tinggal di Madinah karena mereka membaca apa? Nabi akhir zaman itu andaknya di mana? Di Madinah. Lalu Yahudi itu mukim di Madinah. Harapan sebuting mudahan keturunan Yahudi yang jadi apa? Jadi nabi. Buka di dalam kitab Mutamimah, Kawakib, belajar kitab Nahwu. Ada nang Muhammad, cari di sarahnya. Ternyata sebelum Nabi Muhammad ada 15 orang yang bengaran Muhammad. 15 orang ada bengaran Muhammad, 15 orang. Yang bengaran Muhammad tuh nah 15 orang. Siapa? Orang Yahudi. Tokoh-tokoh Yahudi, tuan guru Yahudi, ulama Yahudi, rabi kan ngarannya, rabi. Kalau Nasrani kan pendeta, kalau Yahudi itu namanya Rabbi, Rabbaniyun, Rabbi. Nah itu tuan gurunya Yahudi. Itu. Nah anaknya tuh dingaraninya Muhammad. Karena pendeta seikong dingaraninya Muhammad. Mengapa gerang? Inya mengharap Nabi Muhammad akhir zaman itu keturunan Yahudi. Itu tuh Yahudi di Madinah. Itu tuh Yahudi jadi sudah 15 ikong ngaran Muhammad anak-anaknya, cucu-cucunya. Ternyata yang jadi nabi itu orang Arab juga, orang Makkah, keturunan Nabi Ismail. Itu pangkahandak. Nah itu tuh Yahudi kada beriman lawan Nabi Muhammad. Nah pegerang gagal harapan. Sarah kue gitu kan. Kemanakah aku mengandak risalah nih tetap. Nah itu mengapa Yahudi itu kada menerima Nabi Muhammad. Cuma hikmahnya orang Madinah beriman lawan Nabi mudah. Mengapa mudah? Karena sudah masuk ke telinga macangan Nabi akhir zaman hijrah ke mana? Ke Madinah. Hanya kada nang cocoknya. Nya ampun Tuhan sunyan pasti cocok. Yang kada cocok tuh liur kita, nafsu kita yang kada cocok, kada cocok gawian Tuhan. Af'alullah quluha jamil, gawian Tuhan seberataan bagus. Kita punya jangan apa kenapa tuh, nah hujan pulang, nah banjir, jangan. Ngatakan kaidah ulun, al bala yakumu makamat taubati. Bala itu menempati akan tempat taubat. Nggih. Oi, nang rumah kebanjiran. Jangan sakit hati. Mudahan dosa diampuni Allah. Sama itu aja. Jadi kaidah ulun ada nang mudah diingat. Setiap sesuatu yang menyusahkan hati, yang menyakitkan hati itu pasti menghapus ke dosa. Menghapus dosa. Hatta amrul rezeki. Menangis di higalawang di pelatarna menangis. Bini anak beranak, duit kadede, mintuha bemamai. Apakah salah? Rumah miris, hatap belum terganti. Rumah miris, bini hendak beranak, mintuha bemamai, menangis dihiga tiang listrik. Insya Allah dosa diampuni Tuhan. Kita ini kurang istighfar, kita ini kurang taubat.
kita nih kurang salawat, kita nih banyak maksiat. Mudahan paham. Jadi ada alternatif pengarangnya, pilihan kedua, alternatif supaya umat Nabi Muhammad munya masuk kubur dosa diampuni Tuhan. Kenapa? Tuhan datangkan bala. Cuma dipikir-pikir bala banjir nih, banjir aja. Jadi pil banjir. Fathahnya tuh gugur ke bawah menjadi kasrah. Asalnya kan banjar menjadi banjir. Hurufnya sama, harakatnya sedikit berbeda. Nggih, banjir tuh banjir. Gitu. Cuma dipikir-pikir pulang, banjir itu kada separah nah kayak di Pulau Jawa. Pulau Jawa napa? Gempa, apalagi longsor, apalagi tsunami. Aceh, apalagi gunung meletus. Kalau kita bini aja berenang itu aja meletusnya. Nah, kita di banyu aja barangai mahibur nyaman situ aja kami kebanjiran. Di mapa lagi sabar. Setiap sesuatu yang menyusahkan hati, setiap sesuatu yang menyakiti hati itu penghapus segala dosa. Bahasa Arabnya sama ini, al-bala yaqumu maqamat taubat. Bala itu menampati taubat. Kita kurang apa tadi? Kurang istighfar. Kita kurang minta ampun lawan Tuhan. Dosa apa dosa? Banyak. Seharusnya dosa banyak taubat, dosa banyak istighfar. Berhubung kita kurang istighfar, ada alternatif supaya dosa diampuni Tuhan. Urang banjir didatangkan banjir. Mudahan surut. Tetap kita berdoa. Jangan minta bala, jangan ya Allah banjir, ya Allah banjir. Jangan, itu ada boleh. Bala ya Allah bala, jangan. Ada sahabat Nabi berdoa, ya Allah beri ulun sabar. Mendengar Nabi lalu di masjid, bepaling Nabi, ujian Nabi wasalil apiyah, minta apiat, minta selamat. Ya nang kita doa selamat tuh. Ikam punya minta sabar berarti minta apa? Minta bala ngarannya. Minta bala jangan minta bala, minta selamat. Mudahan kita selamatan. Amin. Tahu ya pada nang bala tuh menghapus dosa. Cuma jangan dipinta. Jangan dipinta. Minta selamat. Nah, dinta. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Nah, dinta. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat berdahulu hijrah ke Madinah dan Rasulullah menunggu izin Allah. Nya kapala tuh sama itu. Kapala. Siapa yang jadi kapala sunat makan tuh bedudi. Sunat dinya dinta. Makan. Ini kepala rombongan. Ini kepala rombongan berdahulu. Nang layan anak buah belum lagi makan. Bepala banget jadi kepala. Jadi ngelihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kada kegampangan. Anak buah dulu. Seorang berdudi-dudi aja, punya dihantam orang berilaan. Itu tak. Ini kada seorang berdulu makan. Anak buah biar lapar ha. Itu tuh lain pemimpin. Dengarkan ulun. As-Sultan Zillullah fil ardi. Pemimpin itu ambayang. Zilun tuh ambayang. Kalau mazilatun tuh payung. Mazilah menahan panas, menahan hujan, tuh payung. Oleh karena itu kan ada istilah napa yuk apa memayungi, mengayungi nangalinya bahasanya. Jadi nah kehendak kita tuh pemimpin tuh sama itu. Empat batakon nah
Orang yang memayungi lawan dipayungi, nyaman siapa? Nyaringi sedikit. Orang yang memayungi lawan dipayungi, nyaman siapa? Nyaman dipayungi. Umpat betakon, rakyatkah memayungi pemerintah? Pemerintahkah memayungi rakyat? Pemerintah memayungi rakyat. Berarti yang nyaman siapa? Rakyat. Amin. 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 Kada mau pemerintah nang nyaman, rakyat sakit. Itu tak paling. Paham? Ulun ulang. As-sultan zillullah fil ardi. Pemerintah, sultan, pejabat itu zillullah tuh ambayangnya Allah. Ambayangnya Allah fil ardi, di muka bumi, di atas bumi. Jadi orang yang di bawah naong kada, kepanasan kada, kehujanan kada. Munyak kehujanan tanggung jawab, ampun payung. Nah kita doakan pemerintah kita mudahan ditolongi menjalankan amanah. Amin. Kita doakan. Kita kada boleh buka tambihul gapilin. Di kitab tambihul gapilin, rakyat kada boleh menyumpahi pemerintah. Kada boleh. Bungul pemerintah tu jar. Kada boleh. Kada boleh. Susah kami. Larang pertama, larang ini itu, kada boleh. Buka kitab tambihul gapilin. Kita kada boleh menyumpahi pemerintah. Mengapa gerang? Di antara bala yang datang dari atas, nya bala itu ada datang dari bawah. Anak durhaka itu bala dari bawah. Ada bala itu datang dari atas. Bala datang dari atas itu bukan hujan batu aja bang, bukan hujan api aja bang. Bala dari yang atas itu orang atasan menjalim orang bawah. Oi kita rakyat. Barangkali kita rakyat ini kadang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Banyak maksiat, minuman, maubat, berzina. Lalu Tuhan datangkan zolim. Nang zolim itu dari apa? Dari atas. Jadi sebenarnya Tuhan datangkan orang zalim dari atas bukan semata-mata kesalahan nang di atas, kesalahan kita nang di bawah maksiat. Coba kita taat, datang payung. Jadi kita kada boleh nyalahkan orang semata-mata. Kita pun umpat handil salah. Sudah paham? Nggih, yang di atas mudahan amanah, yang di bawah mudahan taat ibadah. Amin 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 amin. Amin. Sama itu nang langkar. Paham kelak? Inta sama itu. Kita mengharap mudahan sama itu. Amin. Kemudian apa pula apa? Ketika itu ada ketakutan, ingin situ aja bersambung sinetronnya. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumroh berhaji. Mudahan anak cucu kita salih salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah. Jagai sembahyang 5 waktu. Jangan ada hutang lawan makhluknya Allah. Bayari hutang, bayari hutang. Nah kita ya Rabbi bil Mustafa si'al karami ya Rabbi bil si'al karami Mustafa balli maqasidana wa madaya wasi'al. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.